Kembali lagi di kesempatan kali ini. Sudah lama tidak membuat video yang cukup panjang. Hampir 5 hari ini sering-seringnya hanya membuat video pendek-pendek agar teman-teman yang sibuk itu bisa mengikutinya dengan mudah. Karena kalau videonya panjang itu teman-teman harus harus menyisihkan waktu gitu ya untuk mempelajarinya. Baik, pada kesempatan kali ini kita tidak akan mempelajari materi yang terlalu sulit. Kita mudah dan kita akan membuatnya seperti bermain game. Namanya adalah game cepat tepat. Oke. Sebelum masuk ke situ, ini 2 hari ini banyak sekali komentar yang mengomentari terkait dengan soal-soal yang saya kirimkan ya. Oke, sepertinya ini komentarnya harus saya bacakan biar biar kenapa game ini ada gitu ya, karena ini menjawab komentar-komentar dari teman-teman. Salah satunya itu dari Mbak Herni Juliani. Ini komentarnya, opsi E juga hanya dia yang mulutnya full lingkaran hitam. Ini terkait dengan soal figural. Kayak Mbak Herni Juliani ini sering juga memberikan komentar terkait dengan soal-soal figural. Ada juga Mas Akhril Yusuf, ini juga sering memberikan komentar terkait dengan pilihan jawabannya. Ada juga Mas Frias Valentino, kenapa bukan A Kak? Jadi ini ada juga Mbak Nurmaya, bukannya jawabannya A ya Kak, kan kalau ditinjau dari segi bentuk yang ada pada option A daripada terdapat persegi panjang, karena di option A terdapat persegi panjang. Ini juga terkait dengan figural. Ada juga Mas Anggi Saputra Ardi, soal yang kayak gini bikin bingung Min. Oh, emotion ketawa. Oke, ini ada Mas Mas Khairuddin IT, hanya pembuat soal yang tahu jawabannya. Hihihihi. Ini tidak ya, semuanya tahu jawabannya. Ini bukan soal TWK di ujian KPK ya. Ini soal biasa saja, jadi semuanya tahu jawabannya. Cuman persepsi kita melihat jawaban itu yang berbeda. Oke. Kali ini kita akan bermain, namanya adalah game cepat tepat. Ini kita akan mengerjakan soal figural karena yang paling banyak di komen itu terkait dengan soal figural. Oke. Jadi komentar teman-teman itu tidak salah. Hanya saja cara pandang teman-teman itu tidak semuanya dapat digunakan pada soal. Oke. Jadi sekarang kita akan melatih kita akan melatih intuisi teman-teman dalam menjawab soal figural. Nanti teman-teman akan saya berikan waktu 5 detik untuk melihat soal secara skimming atau secara sekilas. Setelah itu pilih jawabannya. Jika tidak ketemu yang berbeda, karena nanti soalnya akan mencari gambar yang berbeda, tentukan pilihan secara langsung. Gunakan intuisi teman-teman untuk memilih itu. Kedua, nanti saya berikan waktu 5 hitungan. Setelah itu kita bahas soalnya. Jadi selama video ini berlangsung nanti akan ada sekitar 17-18 soal. Oke, selama 17-18 soal ini teman-teman harus fokus dan memilih jawabannya. Nanti kita cek. Kalau teman-teman bisa benar semuanya, itu berarti intuisi teman-teman sudah terlatih. Kemampuan teman-teman sudah bisa diandalkan, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, ini teman-teman tidak perlu menyiapkan kertas, cukup saja nanti dilihat dan dipilih mana jawabannya, apakah sama dengan pembahasannya. Bisa sambil tiduran, bisa sambil makan, atau bisa sambil apapun boleh. Oke ya, karena ini kita tidak butuh hitung-hitungan, kita hanya butuh kecermatan. Oke, siap. Nanti di sini ketika saya klik, dia akan berpindah soal biar sama dengan kenyataannya gitu ya. Oke, kalau saya klik dan keluar soalnya, akan langsung saya hitung. Teman-teman langsung memilih gambar yang berbeda. Ingat, gambar yang berbeda. Paham ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Kita masuk ke soal yang pertama.
Oke, selesai. Oke, sudah. Teman-teman sudah keep jawabannya ya. Mana jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang B. Yang lain ada garis yang menyinggung. Ini ada, yang ini ada, yang ini ada, ini ada, yang ini tidak ada. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Soal kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya mana? Oke, jawabannya adalah yang A. Mudah dong. Ini kan ujung kakinya nyentuh garis, ya kan? Yang ini juga nyentuh garis. Ini nyentuh garis, yang B juga menyentuh garis. Maka hanya A yang tidak. Sudah dapat 2 soal. Siapa yang benar semua? Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Mana jawabannya nomor 3? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya yang E. Mudah karena semua lingkarannya itu ada di ujung tanda panah. Dan jika dirotasi juga arahnya semuanya searah gitu ya. Nah, ini lingkarannya ada di dasar arah panah, sangat berbeda jauh. Oke, nomor 3 selesai. Soal nomor 4. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Oke, karena yang lainnya lingkaran hitamnya di luar segitiga. Ini di luar, ini di luar, ini di luar, yang ini juga di luar, sedangkan dia ada di dalam segitiga. Maka ini yang beda. Soal nomor 4 selesai. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang selanjutnya. Perhatikan, biar kalau teman-teman tidak memperhatikan dan teman-teman hanya menunggu pembahasan, teman-teman tidak latihan. Jadi teman-teman harus memilih jawabannya. Kita lanjut. Soal nomor 5. Yuk, coba yang mana? 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, yang mana yang salah atau yang beda? Oke, kalau kita lihat ini jawabannya yang E, yang paling beda. Oke, siapa yang benar? Oke ya, kenapa yang E? Bayangkan. Jangan bayangkan, ding. Perhatikan. Yang A ini gambarnya, posisinya itu kan sama dengan yang E ya. Dia sudutnya rotasinya itu sama, hanya saja kalau kita lihat jumlah garisnya itu beda. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Sedangkan pilihan yang lain itu barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 semua. Berarti yang beda yang E. Jumlahnya dia hanya 4, yang lainnya adalah 5. Oke, seperti itu soal nomor 5. Lanjut soal nomor 6. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Mana yang beda? Yang beda adalah yang A. Karena yang lain lingkaran hitamnya itu menyentuh garis batas lingkaran. Kayak ini dan ini. Yang A tidak. Berarti ini yang berbeda. Seperti itu nomor 6. Bisa ya? Bisa. Lanjut nomor 7. Siap-siap. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. Kalau yang milih A, saya yakin banyak, tapi itu salah. Kenapa salah? Perhatikan ini. Kalau yang dirotasi itu bentuk bangunannya seperti ini, segitiga ataupun balok, itu teman-teman mudah. Tapi ketika seperti ini harus hati-hati. Perhatikan ujungnya ini ada sebuah gelombang. Ketika yang A ini saya buat seperti B, itu bisa nggak? Bisa, dia hanya dirotasi melawan arah jarum jam. Yang B ini jika saya buat menjadi misal jadi yang mana? Jadi yang E, bisa nggak? Bisa, dia hanya diputar berlawanan arah jarum jam juga. Seperti ini. Andaikan yang E dibuat ke D, itu bisa nggak? Bisa juga, dia hanya diputar ke arah sini juga, melawan arah jarum jam.
Tapi yang B ini dibuat C bisa nggak bisa. Dia bisanya cuma dibalik atau dicerminkan. Maka ini yang berbeda. Ini hasil pencerminan, yang lain hasil rotasi. Seperti itu. Soal nomor 8. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, mana? 5, 4, 3, 2, dan 1. Jawabannya yang mana? Nomor 8. Skimming ya, baca cepat. Teman-teman bisa lihat yang A dengan yang E itu kan saling berhadapan jika didekatkan, ya kan? Berarti salah satunya itu adalah hasil pencerminan. Taruhlah kita mengambil yang A. Ini kalau dirotasi bisa nggak menyamai B, C, dan D? Kalau dia bisa menyamai salah satunya antara B, C, dan D, dia yang benar atau dia yang sama dengan teman yang lainnya. Begitupun yang E nanti, kalau dia tidak bisa menyamai D, B, C, berarti dia yang paling berbeda. Oke, coba kita lihat yang A. Yang A ini jika kita rotasi misalnya ya ke arah sini, bisa nggak menyamai salah satunya? Bisa, dia bisa menyamai yang B. Oke, seperti itu. Kita hentikan sampai situ. Tidak usah kita lanjutkan, berarti ini sama dengan yang lain. Coba yang E kita buat rotasi, misal ke arah sini. Bisa nggak menyamai yang lain? Tidak bisa ya. Berarti yang paling berbeda itu yang E. Seperti ini. Ini paling berbeda. Ini hasil pencerminan si A. Bisa kita lanjutkan. Soal nomor 9. Kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Ketemu jawabannya? Jawabannya yang B. Oke, ketemu ya. Ini dua garisnya adalah miring. Ini juga miring, ini ada miringnya juga, ini miring juga, yang ini garis tegak keduanya. Ini yang paling berbeda. Oke, mudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Ya kan? Yang lain tidak bersentuhan, lingkaran hitam dan putihnya. Ini tidak bersentuhan, tidak bersentuhan, tidak bersentuhan. Ini juga tidak, ini tidak, yang ini bersentuhan. Ini yang paling berbeda. Itu untuk soal nomor 10. Tidak ada perdebatan. Oh, perdebatan. Tidak ada yang beda pendapat. Tidak ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau gitu. Soal nomor 11. Siap-siap. 5, 4, 3, 2, 1. Yang mana? Jawabannya yang D. Karena semua segitiga ini menyentuh garis dari apa ini? Lingkaran atau apa ini ya? Nggak jelas ini bentuknya. Yang penting dia menyentuh garis luar, sedangkan yang ini tidak. Maka ini yang paling berbeda. Tidak ada yang beda pendapat ya. Bisa ya ini. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Soal nomor 12. Siap-siap. 3, 2, 1. Yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Mana jawabannya? Kalau teman-teman seperti ini ragu, teman-teman bisa mengidentifikasi dua gambar yang mirip atau identik ya. Ini ada si A dan juga si E. Ini posisinya mirip. Yang beda hanya yang ini panahnya di kiri, dia ada di kanan. Sekarang sama prinsipnya. Coba kita rotasi mana yang bisa menyamai B, C, dan D. Taruhlah saya ingin merotasi yang E. Yang E ini saya rotasi ke arah sini, harusnya menjadi D jika dia sama dengan teman-teman yang lainnya. Bisa nggak? Bisa ya. Dia posisinya kalau dirotasi dia akan menjadi seperti ini. Titiknya 0, titik hitam ini akan pindah ke sini. Dan tanda panahnya akan pindah ke bawah sini. Berarti dia bisa menjadi si D. Seperti ini. Kalau si A bisa nggak dibuat si D? Kita rotasi ke arah sini. Oke, kalau dirotasi dia akan kebalik ya, panahnya malah ada di atas sini. Seharusnya di sini adalah si hitam ini. Berarti si A ini yang paling berbeda dibandingkan dengan yang lainnya, gitu. Jadi konsepnya jika ada yang identik ini kita bandingkan pada satu jawaban atau pada satu pilihan yang lainnya. Yang bisa dibandingkan atau bisa dirotasikan maka itu yang sama, yang tidak bisa itu yang beda. Oke, kita lanjut soal nomor 13. 1, 2, 3. 5, 4,
3, 2, 1. Oke, yang mana yang beda? Yang B ya, mudah kalau yang ini, karena yang belakang itu bintang atau apa ini ya, bulan ya, ini ya, bulannya berwarna hitam, ini hitam, ini hitam, ini hitam, ini malah warna abu-abu. Sedangkan yang depan harusnya bulannya warna abu-abu, dia malah warna hitam, maka dia yang paling berbeda. Tidak ada yang beda pendapat ya kalau yang ini ya. Kita lanjut soal berikutnya. Siap-siap, 3, 2, 1. Yang ini sudah, skimmingnya sudah saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Kalau seperti ini teman-teman pasti sudah curiga yang dimainkan adalah jumlahnya. Berarti kita mengarah ke sana. Ini ada 2, ini ada 4, ini ada berapa? 1, 2, 3, 1, 2 berarti 6. Ini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3 berarti ada 9. Ini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 berarti 4 kalikan 4 berapa? 16. Ini maka yang paling berbeda adalah yang D. D kalau kita bagi 2 nanti hasilnya adalah pecahan 4,5 gitu ya, sedangkan yang lainnya bisa, maka yang D ini yang paling berbeda. Kalau bentuknya itu masih bisa dibantah, yang A ini benar dia persegi panjang, yang lainnya adalah persegi, tapi yang C ini tidak bisa dibilang persegi juga. Kalau yang C ini ingin dibilang persegi, dia harus dibagi lagi seperti ini ke bawah sini, dan dia harus dibagi lagi seperti ini, maka dia baru bisa berbentuk persegi. Nah, seperti ini barulah dia bisa dibilang persegi. Kalau seperti awal tadi sebelum saya berikan garis bantu, dia belum bisa disebut persegi. Berarti jawabannya yang D karena faktor jumlah. Kita lanjut soal nomor 15. 3, 2, 1. Oke, yang mana ini? 5, 4, 3, 2, 1. Yang paling berbeda yang A. Lingkaran hitam yang lain itu ada di dalam segitiga, sedangkan yang A dia menerobos segitiga. Seperti ini, tidak ada yang beda pendapat ya kalau ini. Kita lanjutkan soal nomor 16. Soal nomor 16, 3, 2, 1. Silakan dipilih 5, 4, 3, 2, 1. Pilihannya yang berbeda itu yang D. Kenapa yang D? Kalau yang A dia bentuknya sama, cuman dia bertambah besar. Ini juga bertambah besar. Yang ini bentuknya masih sama, yang ini juga sama dan bertambah besar. Kalau yang ini enggak. Ini ada segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5. Ini juga segi 5, tapi ini segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Maka jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Mana yang paling berbeda? Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau seperti ini yang identik yang mana? Yang identik itu yang D dan juga yang B. Ini seperti ini. Taruhlah saya ingin mengambil yang lingkaran ini sebagai patokan. Ini kalau saya putar ke sana, jadi ada nggak yang bisa jadi? Bisa ya yang A. Kalau saya putar ke arah melawan arah jarum jam, dia menjadi si A. Kalau yang D saya putar ke arah sini, dia tidak menjadi siapa-siapa. Berarti si D ini yang paling berbeda. Seperti ini. Bisa diikuti ya. Soal nomor 18 sudah. Soal nomor 19. Siap-siap. 3, 2, 1. Mana yang paling berbeda? 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Yang identik yang mana? Yang identik itu yang A dan juga yang B, karena di sini ada bintang di sebelah kiri, ini juga ada bintang di sebelah kiri. Pasti salah satu adalah yang berbeda.
Taruhlah kita geser yang A ini menjadi si D, bintangnya kita geser ke bawah atau kita rotasi ke arah sini. Maka gimana? Yang benar yang mana? Yang benar adalah si A ya. Bintangnya ke bawah, arah panahnya yang menuju ke atas berubah menjadi samping kiri ini. Kalau si B, bintangnya kita pindah ke bawah, yang ini malah naik. Berarti jawabannya yang D. Tidak ada yang berbeda pendapatnya. Kita lanjutkan soal terakhir. 3, 2, 1. Coba yang mana? 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan teman-teman tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nanti yang jawabannya benar nanti akan saya like. Jadi kalau yang belum benar nanti akan saya komen. Silahkan ditulis jawabannya di kolom komentar biar teman-teman juga ikut belajar. Kelihatan ya. Demikian video kali ini. Singkat saja biar tidak terlalu jenuh jika terlalu panjang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.